Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mendemonstrasikan progres tugas besar kami. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Lili Lupna dengan rekan saya Nazlira Fa Oktavian, kemudian ada Citra Kumala Dewi, kemudian ada Farin Armeda, kemudian ada Azahra Maharani Setia. Baik, di sini merupakan kami membuat klinik Joy Dental, merupakan klinik gigi swasta yang ada di Indonesia. Mereka mempunyai beberapa cabang, salah satunya adalah di Purwokerto. Kemudian kami membuat sistem berbasis web untuk mendukung layanan dan reservasi secara online supaya memudahkan em, pasien melihat layanan dan reservasi secara online. Di sini ada dashboard yang berisikan rekomendasi dokter, ya. Kemudian di bagian dokter, di sini adalah list atau daftar dari dokter kami, yaitu di Joy Dental. Kemudian ada layanan. Di layanan ini kami baru ada 10 layanan. Ada cabut gigi, scaling. Kemudian di bantuan, ya ini adalah pusat bantuan di mana teman-teman pasien atau pasien-pasien ada yang ditanyakan, itu nanti bisa bertanya di pusat bantuan. Kemudian kita akan coba login dengan eh, user admin. Ya, kita input dulu NIK dan passwordnya. Ya, di sini ada dashboard admin. Terdapat daftar tiket antrian. Kemudian ada tanggalnya juga. Scroll ke bawah. Ya, oke. Kemudian di janji temu, kita akan eh, coba POV dari pasien, di mana pasien akan melakukan janji temu online, yaitu coba pilih layanan. Pasien ingin behel gigi. Kemudian kemudian mereka memilih dokter. Tanggalnya cuma ada tanggal 19 Desember. Oke, keluhannya giginya mau dirapihin. Ya. Kemudian pasien akan memilih metode pembayaran. Ya, begini output dari itu tinggal konfirmasi pembayaran ke bawah. Kemudian tinggal bayar, kemudian kembali ke tiket antrian. Nah, kemudian di tiket antrian ini adalah pasien udah udah input janji temu, kemudian ini adalah output dari inputan janji temu tadi. Di sini ada menunggu pembayaran, kemudian di dokter, kayak ini daftar dokter kami ya. Ya, profil admin. Ya. Kemudian di dashboard dokter, ini admin yang melihat di dashboard dokter. Di sini ada antrian aktif, konsultasi hari ini, janji temu. Coba ke antrian pasien, teman-teman. Sorry. Ya, di sini ada upcoming apa notifikasi.
Untuk dokter, di sini ada cancel. Jika dibatalkan, akan cancel. Kemudian ada riwayat konsultasi. Ya, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazli Rafa. Oke, nanti langsung ke kodenya ya. Mana source code dari aplikasi Judgmental ini. Sebelumnya, singkatnya di sini ada controller yang digunakan untuk mengatur alur dari sebuah fitur-fitur yang digunakan. Contohnya di sini ada appointment controller, di mana itu di sini ada function janji temu, di mana itu untuk usernya itu perlu ada authorization terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk bagian polikliniknya, di namanya itu by location, tadi untuk klinik di Purwokerto atau klinik di Semarang gitu. Juga di sini ada function store, kemudian untuk juga di get dokter by poliklinik. Jadi sesuai dengan spesialisasi masing-masing dari dokter yang diambil. Gitu. Jadi kontrol itu untuk alur dari sebuah uh, fungsi yang digunakan. Sini ada appointment controller, admin controller, dashboard controller, dokter controller, payment controllers untuk konfigurasi dengan Mitrans yang kita gunakan sebagai payment gateway nantinya. Jadi di sini ada polyphony controls. Oke, mungkin lanjut ke bagian model, di mana ini model ini digunakan sebagai relasi antar tampil yang digunakan uh, sebuah proyek ini. Jadi berdasarkan database yang banyak, nah, model ini digunakan untuk merelasikan antar fitur-fitur yang ada. Di sini ada fitur appointment, dokter review, dan dokter schedule, payment, poliklinik, dan user. Nah, itu untuk uh, bagian model. Di kompleksnya ada di bagian appointment model. Karena ada banyak sekali untuk data-data yang dipakai, user ID, user ID, user schedule, dan status. Itu untuk appointment. Karena tampilan appointment tadi cukup banyak yang ditampilkan. Gitu. Terus ini ada providernya, kita buat for scan-nya PS. Kalau kita menggunakan transfer. Sementara karena masih lokal, jadi kita matikan terlebih dahulu. Kemudian ini untuk config ini kami gunakan untuk mengatur ya, uh, terutama pada mitras.php untuk menambahkan kredensial, di mana itu ada contohnya ada klien server atau klien key, kemudian merchant ID, server key, di mana itu nanti konfigurasi dengan mitras atau payment gateway nanti. Itu untuk config yang kami gunakan. Kemudian berlanjut ke bagian database, terutama pada migration. Jadi migration ini kami gunakan untuk struktur database yang kita pakai. Di sini ada user table, menampilkan terkait data dari user, nama ini, NK, email, dan kemudian password, dan sebagainya. Kemudian di sini ada base data. Base data ini yang kami gunakan itu yang meliputi banyak fitur atau layanan. Contohnya ada di base data ini ada banyak, ada poliklinik, dokter schedule, dokter review, appointment, janji temu, kemudian yaitu untuk dari migration dari base data. Kemudian ada order table dan payment table untuk pembayaran gitu, payment gateway. Gitu. Jadi di sini diatur untuk struktur database imigrasi untuk membuat database baru tabel baru sebuah database. Jadi ketika di fresh migrate di fresh kemudian di save itu nanti otomatis project baru itu akan diisi dengan data-data ini. Dan di sini juga ada base data sheet. Nah, dari migration tadi adalah sarannya, dan untuk base data sheet-nya ini, procedure-nya ini adalah isiannya kita inputkan ke dalam sebuah database ketika kita menjalankan migrate fresh atau migrate sheet gitu. Jadi ini untuk isian database yang ada. Tadi ada sheet poliklinik,
kemudian ada user, kemudian ada dokter, dan dokter schedule, kemudian um, usernya, ada poin juga. Itu untuk data seeder gitu, atau data isiannya nanti. Kemudian di sini ada view dari admin. Nah ini buat view dari admin ini kita menggunakan layout dari tampilan app.php. Nah ini untuk codingin dari view dari admin pada dashboard dokter poliklinik ini. Ini untuk authorization-nya ada login blade. Ini untuk menampilkan dari tampilan login sebelumnya yang ada di dashboard sebelum login dan sistem. Ini untuk kodenya, memasukkan nama lengkap, email, password, kemudian ada konfirmasi password, juga ada indikasi juga, dan nantinya dari data tersebut itu akan jadi pendaftaran dari akun baru. Ini untuk verify ini Pak, email, address, dan password. Kemudian ini untuk tampilan dari user dokter, di mana itu di bagian tampilan. Ini juga ditampilkan misalnya ada akan datang, selesai atau dibatalkan. Nah itu tadi untuk tombol-tombol yang digunakan ya. Untuk tampilan semua produk klinik. Kemudian itu ada tampilan dashboardnya juga. Seperti yang tadi sudah didemonstrasikan sebelumnya. Kemudian untuk layout app display terus PHP-nya. Ini untuk layout template dari semua fitur-fitur yang ada. Jadi karena ini banyak sekali untuk stylenya, terus CSS-nya. Ini semua untuk layout template yang digunakan di semua fitur yang ada. Kemudian ada partial, misalnya ada ongoing tiket card, si booking code, dan yang tadi untuk demonstrasi bagian daftar tiket antrian itu di sini juga. Ada schedule formnya juga, kemudian ada add poliklinik untuk pada fitur tambahan poliklinik baru di fitur admin, di dokter, dan bisa juga. Kemudian ada confirmation blade, ada yang tadi, di konfirmasi pembayaran. Ini untuk tampilannya seperti yang atau codingannya dari tampilan demonstrasi tadi. Kemudian ini untuk tampilan UI-nya. Ada bantuan, ini yang tadi ya, ada dashboard blade, ini untuk dashboard yang tadi, yang ditampilkan. Dokter, dan ini janji temu yang sama adalah sebuah tampilan berupa form. Kemudian ada tampilan poliklinik, tampilkan daftar dari poliklinik, dan ini bisa stage-nya. Ada 10 layanan kita pakai, scaling radiologi, tambal estetik, sabut gigi, BL, gigi, thinner, kawat salon akar, gigi turun, gigi tiruan, dan konsultasi gigi. Ini untuk poliklinik yang ada atau layanan yang digunakan. Kemudian untuk tiket antrian. Nah, jadi untuk tiket antrian setelah konfirmasi pembayaran masuk ke bagian tiket antrian. Nah, yang paling utama bagian sini adalah ada front end atau sebagai sidebar yang digunakan tadi sesuai dengan demonstrasi tadi. Untuk bagian sidebar ada di temu tiket antrian, dokter, layanan, dan lain-lain. Dan ini untuk root-nya. Jadi untuk root API-nya, kemudian untuk root dashboard, kemudian ada root untuk bagian poliklinik, rekam medis, tiket antrian, kemudian dokter dan dokter review juga. Oke, mungkin itu aja untuk dari penjelasan dari source code dari Dental atau website dari kami. Mungkin apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.